Oke, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, serta diberi lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, dalam webinar kali ini kita akan membawakan sebuah tema yaitu Introduction to Steganography. Untuk speakernya adalah saya sendiri, Burhanuddin Nezar Kasih dari kelas Cyber Security. Oke, kita masuk ke bagian pengenalan dari speaker. Nama saya Burhanuddin Nezar Kasih, kalian bisa panggil saya Burhan. Saya adalah mahasiswa semester 4 Universitas Gunadarma dari Prodi Teknik Komputer dan sekarang sedang menempuh studi independen bersertifikat dari BCI Academy jurusan Cyber Security. Dan di sini ada LinkedIn saya, barangkali di antara kalian ada yang mau mutualan, boleh nih LinkedIn-nya. Seperti itu. Nah, untuk tujuan pembahasan kita pada hari ini adalah memperkenalkan suatu cara menyembunyikan pesan dengan suatu cara guna melindungi kerahasiaan di dalamnya atau biasa disebut dengan teknik steganografi. Jadi cara yang saya maksud di sini biasa disebut dengan teknik steganografi seperti itu. Untuk agenda pembahasan kita pada hari ini saya bagi menjadi 3 subjudul besar, yaitu apa itu steganografi yang meliputi pengertian serta tujuan, lalu ada sejarah steganografi, lalu ada contoh steganografi. Contoh di sini maksudnya contoh tekniknya ya, soalnya steganografi itu sangat luas dan tekniknya sangat banyak juga gitu. Oke, lanjut ke bagian pertama, yaitu apa itu steganografi ya. Steganografi adalah seni dan ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan dengan suatu cara, sehingga selain si pengirim dan si penerima, tidak ada seorang pun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada suatu pesan rahasia di dalamnya. Gitu. Sebaliknya, kriptografi menyamarkan arti dari suatu pesan, tapi tidak menyembunyikan bahwa ada suatu pesan. Jadi sebenarnya steganografi dan kriptografi ini dua hal yang mirip tapi nggak sama gitu. Kalau kriptografi kan kita menyembunyikan pesan dengan mengubah pesan tersebut menjadi pesan lain gitu. Seperti hashing menggunakan base64 itu kan mengubah semua pesan menjadi pesan lain gitu sehingga oleh pembaca itu bisa diidentifikasi bahwa pesan tersebut sudah di-encrypt seperti itu. Tapi steganografi ini enggak. Jadi dia hanya mengubah sedikit dari pesan tersebut dan tidak menarik perhatian orang lain bahwa di dalamnya itu ada sebuah pesan tersembunyi. Saya coba matikan. Kita lanjut ya. Oke, menurut sejarah nih, menurut etimologi ya, kata steganografi berasal dari bahasa Yunani yaitu steganos yang artinya tersembunyi atau terselubung dan grapein yang artinya menulis. Tujuan utama dari steganografi adalah merahasiakan atau menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan atau sebuah informasi penting. Jadi tujuannya sama ya dengan kriptografi gitu, yaitu merahasiakan dan menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan. Dalam praktiknya, kebanyakan pesan disembunyikan dengan membuat perubahan tipis terhadap data digital lain yang isinya tidak akan menarik perhatian. Data digital nih nanti prakteknya bakal banyak banget digunain di steganografi yang sudah modern ya. Gitu. Perubahan ini bergantung pada kunci atau key sama pada kriptografi dan pesan untuk disembunyikan. Orang yang menerima gambar tersebut dapat menyimpulkan informasi terselubung dengan cara mengganti kunci yang benar ke dalam algoritma yang digunakan. Jadi key ini sangat penting ya antara si pengirim dan penerima tuh harus sama-sama memiliki key yang sama gitu agar pesan yang disampaikan tuh bisa tersampaikan dengan baik dan utuh seperti itu. Oke, lanjut ke sejarah steganografi lagi ya. Sejarah steganografi dapat ditelusuri kembali ke zaman Yunani kuno nih. Ini awal-awal penemuannya nih.
di mana Herodotus menggunakan steganografi dalam tulisannya untuk menyembunyikan pesan rahasia dalam tulisan-tulisan kuno. Namun teknik steganografi pada waktu itu masih sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan kode yang sangat mudah dipecahkan seperti Morse. Nah, pada abad pertengahan, steganografi dikembangkan lebih kompleks nih, dan mulai digunakan untuk tujuan militer. Salah satu teknik yang ditulis dalam buku Histories of Herodotus menceritakan cara pengiriman pesan dalam suatu konflik adalah dengan cara kepala budak dibotahi lalu ditato dengan pesan, setelah rambut budak tumbuh baru budak dikirim. Setelah diterima si penerima, kepala budak digunduli kembali agar pesan dapat dibaca. Jadi pas itu sedang terjadi sebuah konflik ya teman-teman. Dan untuk pengiriman suatu pesan dalam eh, dalam dalam konteks militer itu kan sangat berbahaya, apalagi kalau sampai jatuh di tangan musuh gitu. Jadi dalam buku History of Herodotus ini menjelaskan pengiriman pesan pada saat itu memanfaatkan budak. Jadi kepala budak itu digunduli dulu, dipelontosin dulu, lalu kepala budak tuh ditato dengan sebuah pesan. Ini contohnya bisa kita lihat ya pesannya. Ya tentunya pesannya nggak kayak gini ya. Tapi ini biner kalau kita lihat. Jadi kepala budaknya ditato, lalu dibiarkan tumbuh dulu tuh rambutnya. Jadi ketika pengiriman budak, itu musuh nggak bakal tahu kalau misalkan ternyata di kepala budak tuh ada pesan rahasia gitu. Lalu ketika sudah sampai di tempat tujuan, kepala budak itu dipelontosin lagi untuk dibaca pesannya seperti itu. Oke, masuk ke bagian terakhir ya, yaitu contoh dari teknik steganografi. Dalam kasus ini, saya bagi menjadi dua subjudul ya, yaitu steganografi secara tradisional serta steganografi secara modern. Gitu. Nah, kalau secara tradisional, steganografi itu banyaknya menggunakan teks ya, belum sampai ke media digital gitu. Jadi masih menggunakan teks. Gitu. Contohnya seperti ini nih. Ini ada yang namanya teknik steganografi null chipper. Contoh penggunaannya seperti ini. Ini kayak teks biasa ya teman-teman. Kayak ya fishing fresh water ban and salt water bla 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 gitu. Orang lain yang tidak memiliki kiki mungkin tidak akan tahu kalau misalkan ternyata di dalam teks ini terdapat suatu pesan rahasia gitu. Tapi ketika sudah diberikan sebuah key, nah key-nya ini, key-nya huruf ketiga tiap kata gitu. Ini kayak permainan logika aja sih teman-teman. Jadi ketika sudah diberikan key yaitu huruf ketiga setiap kata, maka si penerima akan mendekode pesan tersebut dengan seperti ini. Misal phishing kita ambil S-nya aja gitu, freshwater kita ambil E-nya aja. Dan semua kata ketika digabungkan itu akan menghasilkan sebuah pesan tersembunyi, yaitu send lawyers, guns, and money gitu. Jadi si pengirim ini menginginkan si penerima mengirimkan pengacara, lalu senjata, serta uang, seperti itu. Sebenarnya banyak ya teman-teman, tapi untuk mempersingkat waktu saya cuma ambil satu contoh untuk tradisional. Nah, ini ada yang secara modern gitu. Saya ambil yaitu list significant bit atau LSB. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya dengan angka biner gitu. Untuk reminder saja bahwa satu byte itu terdiri dari 8 bit ya. Dan dalam kasus ini LSB itu berada di bagian paling akhir, paling ujung kanan nih, yang 0. Itu LSB. Ada lagi saudaranya LSB itu MSB atau most significant bit. Jadi bitnya itu sangat besar di sini ya, ketika diubah tuh akan apa namanya? Membuat perubahan besar pada media digital yang kita ubah gitu. Ini metode LSB melakukan perubahan pada bit LSB, bit yang kurang berarti. Karena LSB ini hanya bernilai satu teman-teman kalau kita konversi ya. Oke, sebagai contohnya, kita coba memasukkan huruf A nih ke dalam gambar Bizaya ini.
Kita sebelumnya harus tahu dulu, A itu jika kita konversi ke biner itu berapa gitu. Dalam kasus ini kita sudah tahu ya, bahwa A jika dikonversi ke biner itu 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 gitu. Kalau kita udah tahu gitu, kita langsung ubah nih. Nah, jadi LSB ini bermain di heksanya media digital ya. Di sini saya menggunakan sebuah gambar, lalu saya ekstrak menggunakan eh, hex editor ya. Kalian bisa menggunakan hex editor di Windows maupun di Linux, itu banyak banget yang gratis. Ini saya menggunakan hex editor Neo. Lalu di sini eh, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa LSB itu merubah bit terakhir dalam sebuah byte gitu. Jadi kalian cukup fokus gambar ke kanan, gambar kiri dan gambar kanan ini. Gambar kiri ini sebelum disisipi pesan dan gambar kiri sesudah disisipi pesan. Untuk lebih jelasnya mungkin kita ke prakteknya aja ya. Praktek session. Kalau ada yang mau tanyakan silakan langsung tanyakan ya. Biar bisa. Em, saya sambil setup Neo-nya. Oke, ini semoga sudah terlihat ya. Ini saya pakai hex editor Neo ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini file gambar yang udah saya masukin ke hex editor Neo. Jadi isinya tuh kayak gini teman-teman. Dari sebuah gambar yang biasa kita lihat ya. Itu ada ribuan hex di dalamnya. Dan untuk LSB ini tekniknya biar jelas deh. Kita bikin satu file lagi. File ini buat ini. Nah, lalu untuk kolomnya kita bikin 8 aja karena satu byte itu terdiri dari 8 bit ya. Kalau displaynya kita buat ke binary. Sama ini juga kita bikin biner, lalu ini 8 aja. Nah, kita bikin mirip kayak contoh di PPT ya. Misalkan di sini kita mau mengembed suatu pesan nih, gitu. Terus misal kita huruf A nih, mau kita masukin ke dalam suatu teks gitu. Nih, langsung kelihatan ya. Jadi dia langsung mengkonversi dari A ke biner gitu. Seperti yang sudah ada di PPT tadi, bahwa A itu bentuk binernya 01, 000, 001 gitu. Lalu kita tinggal masukin aja nih. Kita tinggal pilih mau di offset ke berapa gitu. Oh ya. Misal kita mau masukin ke sini nih ya. Random aja gitu. Di sini nih. Nah, satu hal yang penting sekali di LSB itu kalian harus ingat nilai offsetnya ya. Di sini nih nilai offsetnya 8A98 gitu. Itu harus kalian ingat banget. Dan ini menjadi sebuah key untuk penerimanya. Kan nggak mungkin gitu ya kalau kita ngasih file LSB lalu kita nggak tahu file offsetnya. Dia mau nyari satu-satu nggak mungkin juga tuh, banyak banget. Jadi harus dikasih tahu nilai offsetnya berapa gitu. Ini contoh kita mau mengembed di sini ya. Di sini. Nih, di sini kan 010001 ya. Jadi untuk bit paling kiri itu 0. Sedangkan di sini bit paling kiri itu 1 di akhirnya. Kita cuma fokus di bit terakhirnya aja ya. Ini 1 kan. Jadi eh, sedangkan di teksnya itu 0 tadi. Jadi kita ubah jadi 0 gitu. Lalu di sini
bit kedua yaitu 1. Sedangkan untuk bit kedua nilai akhirnya itu 1. Ya udah kita biarin aja gitu. Dan untuk bit ketiga sampai bit ke-7 itu 0. Ini udah benar ya. Untuk bit terakhirnya dan 0 0 0 semua. Dan bit terakhirnya juga bit ke-8-nya itu 1. Dan terakhirnya 1. Wah, pas banget ini. 1 gitu. Kalau misalkan ternyata kayak gini nih, ini harusnya 0 nih. Kan kalau misalkan kalian naruhnya di sini, ini harusnya 0, ya udah tinggal diubah jadi 0 gitu. Seperti itu. Lalu untuk mengencode-nya ya sama aja sebenarnya. Tinggal kalian baca bit terakhirnya gitu dari awal. Ini berarti 0 1 0 0 0 0 0 1 gitu. Kalian tinggal tulis aja di sini. 0 wis 1 0 0 0 0 0 1. Nah, di sini langsung A gitu. Cara dikutnya gitu. Sesimpel itu. Oke, mungkin untuk LSB cukup ya. Nah, sebenarnya banyak banget ya teman-teman untuk cara steganografi ini, khususnya di yang modern ya. Ada yang pakai Exif Tool, ada yang pakai file carving dan lain-lain sebagainya gitu. Saya mungkin praktekin buat Exif Tool sama file carving ya. Tapi kita butuh Kali Linux. Barangkali ada yang mau tanyakan silakan ya teman-teman. Saya sambil setup Exif Tool ya. Kali Linux saya. Oke, kita bisa masuk ya Kali Linux. Oke, semoga terlihat ya. Nah, oke kita coba untuk gambarnya sebenarnya saya udah nyiapin satu gambar sebentar. Kita coba ini aja. Start Linux. Wah ini banyak banyak file sampah. Kita bikin ini aja. Kita bikin file demo. Oke, kita taruh sini ya. Kita coba ganti namanya dulu ya. Oke, biar gampang ya. Ini kalau misalkan kita buka file gambarnya. Nah, cuma gambar kayak gini, nggak ada apa-apa kan. Oh ya, untuk membuka file gambar di terminal Kali Linux, kalian bisa menggunakan FEH ya. Gitu. Ini nggak bakal ada apa-apa gitu. Dan kalau misalkan kita mau pakai Exif Tool juga, biasanya Exif Tool ini digunakan buat, sempat viral juga, tools Exif Tool ini biasanya buat meng-track lokasi orang gitu. Jadi banyak orang yang mencoba untuk men-tracking lokasi orang menggunakan Exif Tool dari gambar yang dikirimkan gitu. Ya sebenarnya itu benar karena dari metadata dari gambar yang dikirimkan orang tuh terkandung apa? Terkandung lokasi si pengirim. Gitu. Memang benar. Tapi dalam steganografi juga Exif Tool biasa digunakan karena Exif Tool tidak merubah suatu tampilan gambar, namun bisa menyembunyikan suatu pesan. Gitu. Ini kalau misalkan kita buka dengan Exif Tool, nah ini nggak ada apa-apa ya, kan? Tapi kalau misalkan kita mau ngomongin
steganografi itu kita bisa kayak gini nih. Bentar, kita lihat dulu ya. Tool, lalu min comment dengan, nah kita isi nih file apa yang mau disembunyikan di dalamnya gitu. Contohnya kayak eh, kita bertemu di tempat biasa 5 gitu. Lalu nama filenya. Gitu. Udah deh, kita enter. Nah, ini kalau kita lihat filenya, nggak ada apa-apa gitu. Nggak bakal ada perubahan apapun. Tapi kalau misalkan kita buka dengan Exif tool demo.jpg. Nah, di sini ada nih di komennya, kita bertemu tempat biasa pukul 5. Jadi tujuan dari steganografi seperti itu ya teman-teman. Bisa menyembunyikan suatu pesan ke dalam suatu media digital, namun tidak merubah tampilan dari media digital tersebut gitu. Tapi dalam prakteknya di lapangan ada beberapa cara itu mengubah sedikit tampilan gitu. Contohnya kayak LSB tadi itu bakal ngerubah sedikit tampilan, entah itu warna gambarnya jadi agak buram, entah pixel dari gambar tersebut bakal berubah gitu. Seperti itu. Ada lagi nih namanya file carving. Jadi itu bisa menyembunyikan ntar ya, ada di CTF files ya. Detail foreign ini. Lagi ya namanya file carving ya. Jadi dia menyembunyikan suatu file di dalam file lain gitu. Jadi konsepnya kayak masang backdoor gitu loh. Cuma ini tujuannya hanya untuk menyembunyikan suatu pesan. Jadi di sini kalau misalkan kita buka hacker ini FYI ini soal CTF ya teman-teman. Jadi tujuannya itu untuk mencari sebuah flag di dalamnya gitu. Nah ini filenya tuh kayak gini. Ini kalau misalkan kita tatapin 5 bakal ada apa-apa gitu. Kalau nggak salah ada di Asif Tool juga deh. Bentar. Asif Tool. Filenya tuh ada di Asif Tool juga. .jpg. Nah ada nih, ada potongan flag ya di dalamnya. Nah contoh flagnya tuh kayak gini nih. LA24 dalam kurung isi, cuma dia belum sampai tutup kurung, berarti ada flag tersembunyi lainnya. Nah karena saya di sini sudah pernah ngerjain itu, ternyata ada sebuah file yang disembunyikan di dalam gambar hacker ini. Jadi biasanya saya menggunakan binwalk nih. Enggak sih, kita pakai formos aja. Apa tadi nama filenya hacker ya? .jpg min t, ini maksudnya min outputnya ya, terus kita output gitu. Nah di dalamnya ternyata ada sebuah file bernama flag.txt nih gitu. Kita ketik ls, ada nih sebuah file baru. Bisa kita copy aja, kita masuk ke dalamnya. Lalu di dalamnya tuh ada 3 file baru nih. Maaf, ada satu file audit.txt ini biasanya isinya dam aja sih. Apa kayak rekapan hasil formosnya. Di sini ada JPG, tapi saya curiga di dalam zipnya. Jadi coba kita masuk ke zipnya. Zip nih. TLS. Oh ada sebuah zip nih. Oke coba file. Melihat sebenarnya ini file apa gitu. Oh dia ternyata
ini sebuah file zip. Ini kita harus cek dulu ya, barangkali ternyata dia tuh bukan file zip gitu. Tapi dengan perintah file, kita bisa mengkonfirmasi bahwa ini ternyata benar file zip gitu. Di sini kita bisa langsung unzip aja. Nah, lalu kita lihat ada nih flag.txt. Tinggal kita buka flag.txt. Nah, ini potongan flag terakhir. Seperti itu. Mungkin untuk prakteknya cukup ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sebelum saya sudahi pertemuan pada hari ini. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan webinar pada hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Burhan, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.